miskin getol melaksanakan karena apa yang disampaikan Rasul, sepanjang kamu masih berpegang kepada keduanya. Sabda man fattara shaiman kana lahu mislu kafiratun lima bainahunna. Qarain atau qarina saling menyertai. Dalam hadis kita seringkali tidak peduli, mengesampingkan seperti ini misalnya. Ayo, Allah memberikan saat-saat atau waktu-waktu diijabahnya doa kita. Jauhul lain. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur sudah sepatutnya terhatur kepada Rabbun Ghafur, Allah Azza wa Jalla, atas segala kasih sayang, rahmat, dan juga irodahnya masih tetap memberi kesempatan kepada kita, di antaranya memberi kesempatan iman, kesempatan sehat, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menghabiskan Ramadan dengan sebaik-baik amal. Baik ikhwatu iman rahimakumullah, berbicara tentang sebaik-baik amal, manusia, al-insan, senantiasa akan dikenai dengan dua perkara. Yang pertama adalah waktu, dan yang kedua adalah beban atau ketetapan. Baik dengan waktu ataupun ketetapan itu, nantilah yang akan menunjukkan manusia itu menjadi hambanya yang berbakti atau tidak. Sebab Allah menurunkan beban atau taklif tidak kepada hamba-hambanya yang lain, tidak kepada makhluk-makhluknya yang lain. Allah menurunkan taklif hanya kepada makhluknya al-insan, yakni manusia. Manusia senantiasa diikat oleh waktu, di mana dihitung dengan kehidupan dan nanti akan diakhiri dengan kematian, yang merupakan awal mula kehidupan yang selama-lamanya atau abadi. Allah menganugerahi manusia waktu 24 jam per hari kepada seluruh manusia. Nah, namun ternyata nanti saat kembali kepada Allah, ada manusia yang kembali dalam keadaan beruntung dan ada yang kembali dalam keadaan rugi. Nah, berkaitan dengan beruntung dan rugi, ini sebagaimana Allah jelaskan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang artinya, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Nah, dengan kalimat ahsanu amala, di sini artinya manusia memiliki kewajiban untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam beramal, sehingga nantinya kita menjadi hambanya yang berbakti, yang layak mendapatkan surganya Allah Azza wa Jalla. Di samping dengan menurunkan ujian, tadi disebutkan untuk menguji kamu. Di samping menurunkan ujian, Allah juga membekali manusia dengan malaikat-malaikat yang akan senantiasa mengawasi kita. Ini juga dijelaskan dalam firman-Nya, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun, yang artinya, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang senantiasa mencatat perbuatanmu, dan mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nanti
Saat kembali, tadi disebutkan di awal, manusia ada yang kembali dalam keadaan beruntung dan juga ada yang kembali dalam keadaan rugi. Dari catatan amal ini dibagi menjadi dua. Manusia ada yang catatan amalnya disimpan dalam sijin dan juga ada yang disimpan dalam illiyin. Catatan sijin yang nantinya berkaitan dengan neraka sijin, ini adalah catatan amal orang-orang yang celaka, yang selama diberi ujian oleh Allah, mereka senantiasa mendustakan, melampaui batas, dan malah berbuat dosa. Sebaliknya, manusia-manusia yang mendapatkan catatan illiyin, yaitu catatan amal yang disaksikan oleh para malaikat yang mulia, yang senantiasa disetorkan, didekatkan kepada Allah, yaitu tentang catatan amal manusia yang istiqomah dalam baktinya kepada Allah dan senantiasa memperbaiki amal-amalnya. Nah, manusia-manusia inilah yang nantinya akan diberi balasan surga, pantas baginya surga. Dari surga inilah disebutkan ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 14, mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan, amal baktinya, maka Allah hadiahkan surga. Nah, maka dari catatan tadi, dari balasan-balasan apakah neraka atau surga, timbul pertanyaan, maka amal seperti apakah yang terbaik? Amal bagaimanakah yang menunjukkan bahwa kita sedang bersungguh-sungguh dalam beramal? Sehingga dari amal itu akan menjadikan kita hambanya yang berbakti. Yang pertama, amal yang menunjukkan kesungguh-sungguhan, yaitu yang dilandasi keimanan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 106 yang berbunyi, Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzulan khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus yang menjadi tempat tinggal. Mereka kekal di dalamnya dan mereka tidak ingin berpindah darinya. Nah, berbicara tentang iman bermakna i'tiqadan, yaitu keyakinan yang melandasi segala amal. Keyakinan bahwa tidak ada satu hal pun yang luput dari pengawasan Allah. Keyakinan yang sempurna bahwa setiap amal kita senantiasa akan dicatat. Amal baik ada catatan amalnya, amal buruk ada catatan amalnya. Dan nanti tingkat tertinggi setelah iman adalah gabungan dari iman itu sendiri dengan Islam yang kita kenal sebagai ihsan. Rasulullah menyebutkan ihsan adalah anta'budallaha ka'annaka taro. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Jikapun engkau tidak dapat melihat Allah, yakin dengan i'tiqadan, dengan keyakinan yang sesungguh-sungguhnya bahwa Allah senantiasa melihat kita. Sebab amal yang dilakukan tanpa dilandasi dengan keimanan merupakan amal yang sia-sia, sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang kafir. Perbuatan-perbuatan baiknya tetapi tidak dilandasi keyakinan terhadap Allah, maka amalnya itu laksana fata morgana. Itu disebutkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana. Nah, maka Hasan Al-Basri menafsirkan kalimat ahsanu amala sebagai ayyukum azhadu fid dunya wa atrakulaha, yaitu amal yang dilandasi dengan zuhud sepenuhnya,
terhadap dunia dan yang paling meninggalkan dunia. Yang kedua, amal kita disebut sebagai amal yang terbaik atau bersungguh-sungguh dalam beramal, yaitu yang dilandasi dengan keikhlasan. Di sini disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Fudail bin Iyad menafsirkan ikhlas di sana adalah akhlasuhu wa aswabuhu, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah. Beliau menegaskan, sebanyak apapun amalan seseorang, jika tidak dilakukan dengan ikhlas, maka amalnya sangat dekat dengan penolakan atau tidak diterima. Pun dengan amal-amal yang dilakukan dengan ikhlas, tetapi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah, tidak sesuai dengan ajaran Allah, maka itu pun tertolak. Kemudian oleh karenanya dalam firman-Nya dalam surat Al-Mulk yang tadi dibaca saat pembuka, Allah menyebutkan ahsanu amala, bukan aksaru amala, yaitu bukan yang paling banyak amalnya, melainkan yang terbaik amalnya. Sebab tidak bisa menjadi patokan. Orang dengan umur panjang amalnya juga panjang. Ini sebagaimana terjadi pada salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Mu'adz. Beliau masuk Islam sekitar 1 atau 2 tahun sebelum hijrah dan meninggal 5 atau 6 tahun setelah hijrah. Maka jika menurut perhitungan kita masa keislamannya hanya kurang lebih 5 atau 6 tahun, tetapi ternyata dengan keimanannya tersebut membuat arsy Allah bergetar saat Sa'ad bin Mu'adz meninggal. Ihtazzal arsyu limauti Sa'ad bin Mu'adzin. Sungguh bergetar arasy-Nya Allah sebab meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, hal tersebut diperkuat oleh hadis Nabi tentang keutamaan amal, bukan tentang banyaknya, melainkan tentang kualitasnya meskipun sedikit. Nah, ini berkaitan dengan yang ketiga, bahwa amalan yang paling dicintai oleh Rasulullah, amalan yang paling dicintai Allah dan menunjukkan sebagai kesungguh-sungguhan amal adalah yang istiqomah dilakukan. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau pernah diberitahu oleh Rasulullah, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan sholat malam, tetapi kini dia meninggalkan dan tidak melakukannya lagi." Nah, maka yang terbaik adalah yang senantiasa dilakukan dengan istiqomah, meskipun itu sedikit. Juga berkenaan dengan jawaban Aisyah saat ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Aisyah menjawab, yaitu adaimu, amal yang terus-menerus dilakukan, tidak ditinggalkan. Tidak hari ini diborong, tetapi besok ditinggalkan karena merasa hari ini sudah banyak beramal, maka besok saatnya istirahat. Nah, bukan amal yang seperti itu, melainkan amal yang sedikit tetapi istiqomah dan senantiasa dilakukan. Yang dari sedikit itulah nanti akan menumbuhkan atau memunculkan kecintaan Allah terhadap kita. Kemudian jika dilihat dari segi waktu, Rasulullah meminta agar kita bersungguh-sungguh dalam beramal adalah bersegera.